kembali kita berkumpul bersama, tentu saja di malam hari ini. Alhamdulillah, malam yang terang ya, yang cerah ya Pak Guntur. Cerah. Meskipun hujan, di luar mendung ya. Karena mendung itu tak berarti hujan ternyata. Betul. Dan kembali kita bersolawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau dan para pengikut setia beliau hingga nanti yaumul qiyamah. Para peserta sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayah bunda peserta Mufcam ANB yang ke-7. Sekali lagi ya, malam keakraban kali ini kita akan bacakan random acara. Betul. Ya. Nanti ayah bunda sekalian akan menyaksikan pertunjukan dari putra-putri panjenengan, ya. Kemudian ada apa aja tuh Pak pertunjukan dari pertunjukannya nanti surprise. Surprise ya. Insya Allah. Intinya biar ayah bundanya tahu nih. Selama berapa hari ini tuh ngapain aja gitu ya, kan. anaknya ngapain aja. Sempat nanya nggak ini ayah bundanya? Meskipun mungkin sampai di kamar ada yang laporan, oh tadi aku dapat hadiah, tadi aku dinakalin ini. Biasalah itu. Kemudian nanti ada juga nasihat dari para guru kita, ada Ustadz K. Erlan, ada Ustadz Amin Nurbait tentu saja. Hafidhahumallah. Dan di akhir nanti ada kesan dan pesan dari para peserta selama kurang lebih 2 hari ini, insya Allah Ta'ala. Karena kabarnya Pak Guntur besok pagi itu kita sudah masuk ke acara. Benar sekali. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 20:13. Untuk mengefektifkan waktu, ya. Lomba duduk manis. Oke, perhatikan ya. Insya Allah Ta'ala kita akan bersama-sama menyaksikan pertunjukan dari putra-putri panjenengan. Dan tentu saja kita akan kasih tempat, Kak. Iya. Kita akan semakin menjauh. Jangan di sini. Iya. Oke, boleh. Yang pertama, timnya Mas Afka, silakan maju ke depan. Timnya Mas Afka. Mana tadi? Timnya tadi yang ditunjuk tadi. Ya? Maju ke depan. Mana? Kamu? Ya, ayo timnya Mas Afka mana tadi? Mana teman-temannya? Maju yuk. Oke. Maju sini. Oke, maju sayang. Nggak apa-apa. Gabung aja. Lurus terus. Oke, lurus terus. Stop. Hadap kanan. Iya, hadap ke ayah bunda ya. Oke. Ya, selanjutnya ada timnya, tim Tenggo namanya. Maju ke depan. Ayo semuanya, adik-adik semuanya. Ayo yang cowok maju semuanya. Geser. Oke, di sini aja di sini. Oke, sini. Oke. Sini. Oke, sini semua nyambung sini. Iya. Nyambung sini. Semuanya. Oke. Nah, kelihatan semua. Sekarang kita panggilkan tim akhwat. Ada timnya Mbak Atiyah maju ke depan. Langsung dari sana pojok sana, oke. Pendamping ya, ini kondisikan main ini. Sepur-sepuran. Oke. Ya, timnya Mbak Divya. Oke, semuanya. Yang tersisa silakan. Semuanya ikut tampil. Oke. Ade, ayo ikut situ. Berdiri, ayo. Ayo sayang, berdiri. Nah. Oke, semuanya. Sudah semua ini? Oke. Boleh kakak yang akhwat bisa duduk ya. Kakak yang akhwat yang depan, yang akhwat duduk. Nah, yang akhwat duduk. Oke. Kakak duduk, kakak. Kakak duduk dulu. Kakak duduk sini. Oke. Yang ikhwan, yang cowok tetap berdiri. Oke.
Baik, kita tentu saja akan panggilkan mentor selama 2 hari ini sekaligus guru kita, Ustadz Kak Erlan Iskandar hafizahullah ta'ala. Silakan Kak. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita tampil, semuanya siap gerak, berdiri semua. Kita ucapkan salam dulu yuk. Wahid, ithnan, thalatha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ayah Bunda. Masya Allah. Baik Ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ini dia anak-anak kita akan memberikan persembahan di malam keakraban ini. Yang pertama, Ananda akan membaca surat Ad-Duha. Adik-adik hafal surat Ad-Duha? Hafal. Yuk kita baca bareng yuk. Yang paling semangat nanti dapat hadiah kambing guling. Mau? Oh enggak mau. Oh enggak mau. Ya udah kalau gitu dapat hadiah mainan mau? Oke, yuk kita baca surat Ad-Duha. Wahid, ithnan, thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah, anak-anak kita akrabkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Harapannya mereka kelak bisa menjadi ahli Quran yang nanti semoga di akhirat bisa memberikan mahkota kemuliaan untuk ayah bunda sekalian dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Harapannya ayah bunda semoga move camp yang singkat ini bisa menyemangati anak-anak kita untuk bisa rutin setiap harinya akrab dengan ayat-ayat Al-Quran, insyaallah ta'ala. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, bicara tentang menghafal ayat-ayat Quran ini ternyata adalah langkah awal di dalam menuntut ilmu agama. Dan selama beberapa hari ini juga kami dan juga Kak Guntur telah mengajarkan kepada anak-anak kita tentang adab-adab menuntut ilmu. Teman-teman tahu nggak kenapa sih kok kita harus belajar tentang adab menuntut ilmu? Jawabannya adalah karena supaya kita bisa dapat berkahnya ilmu dan supaya bisa mudah memahami ilmu. Sebagaimana kata Yusuf bin Husain. Teman-teman masih hafal ungkapannya? Masih. Ya, kita baca bareng yuk. Yusuf bin Husain berkata. Bin Husain berkata. Bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab
hanya dengan adab engkau dapat memahami ilmu. Adik-adik, coba kita sampaikan kepada ayah bunda. Adab pertama dalam menuntut ilmu, yang pertama harus ikhlas. Yang kedua harus semangat mendengar. Yang ketiga harus semangat memahami ilmu dengan dan juga murojaah. Dan kita juga kemarin sudah belajar tentang bagaimana pentingnya menghafal ilmu. Siapa yang bisa terjemahkan ungkapan yang Kak Erlan sampaikan? Ini perkataannya sebagian ulama Syafi'iyah tentang teknik menghafal. Al-qira'atu al-khafifatu lil fahmi, al-qira'atu al-aliyatu lil hifzi. Siapa yang mau terjemahkan? Yang pakai kacamata, maju ke depan. Ya. Coba terjemahkan ungkapan tadi, silahkan. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Zafran Akbar. Membaca dengan pelan adalah untuk memahami ilmu, sementara membaca dengan keras itu untuk menghafal. Betul nggak teman-teman? Betul. Ayah bunda, dengan belajar adab kita jadi tahu bagaimana metode yang benar di dalam belajar. Alhamdulillah kita sudah 3 jilid buku dibahas, dan besok insya Allah kita bahas buku yang keempat tentang pentingnya mengamalkan dan juga menyebarkan ilmu. Terima kasih Kak Zafran. Baik, adik-adik semua kita yel-yel dulu yuk. Move cam ANB, jawabnya apa? Seru, asyik, menyenangkan. Ya, kita coba sekali lagi. Move cam ANB, seru, asyik, menyenangkan. Masya Allah. Kak Guntur, ya, katanya mau ada persembahan yang lebih spesial lagi malam ini. Oh iya, ini ada untayan puisi yang akan dibacakan oleh nih. Ibu-ibu siapkan hatinya. Oke. Karena ini bahasa hati, masuknya juga ke dalam hati. Oke. Ma kharaja minal qalbi fadakhala ilal qalbi. Sesuatu yang keluar dari hati akan masuk pula ke dalam hati. Ini ada suara hati perwakilan dari anak laki-laki. Mas Zafran. Ada 2 orang yang kami pilih untuk bacakan puisi. Mereka sampai nulis puisinya loh Bapak Ibu. Lihat. Tulisannya coba tunjukin. Kava. Tulisannya lihat tulisannya tunjukin. Bisa dibaca? Bisa. Oh, iya, tulisan sendiri soalnya. Hampir tidak bisa dibaca Bapak Ibu, saking begitu orisinilnya. Masya Allah. Maka mari kita simak puisi untayan indah dari Ananda Kava dan juga Ananda Zafran, dimulai dari Ananda Kava terlebih dahulu. Oke. Adik-adik perhatikan ya, dengarkan. Bismillah. Teman kita mau baca puisi. Ibu, aku berdiri di sini dengan hati yang gemetar dan mata yang ingin menangis. Ibu, dulu aku sering membentak. Saat engkau memanggilku, aku pura-pura tak dengar. Saat engkau menasihati, aku malah marah. Padahal ibu, engkau bangun paling pagi, tidur paling malam, demi aku yang sering lupa berterima kasih. Ibu, ketika aku sakit, engkau yang terjaga. Ketika aku lapar, engkau yang memasak. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dosa ibuku. Jadikan aku anak yang berbakti selalu. Maafkan aku ibu, aku ingin menjadi anak yang membuatmu tersenyum dan mendoakanmu selalu. Semoga kita bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah. Aduh. Sekarang yang perempuan nih. Udah, makasih ya Kak. Balik lagi deh. Terima kasih ya. Sekarang perwakilan akhwat Kak Rara deh kayaknya. Ini jauh-jauh dari Cilacap loh ayah bunda. Ya silakan Kak Rara. Ya. Agak dekat aja. Ayah, setiap pagi engkau pergi saat matahari belum tersenyum dan pulang ketika aku hampir tertidur. Ayah,
aku tahu engkau sibuk mengejar waktu, mengejar rezeki, demi aku yang menunggu di rumah. Kadang aku ingin bercerita tentang sekolah, tentang mimpiku, tapi suaramu lelah dan aku memilih diam. Ayah, aku tidak marah. Aku hanya rindu duduk di sampingmu, mendengar ceritamu meski sebentar. Aku tahu, Ayah, setiap langkahmu adalah doa, setiap keringatmu adalah cinta, meski jarang terucap. Ya Allah, jagalah ayahku di setiap lelahnya, di setiap sibuknya. Berikan ia kesehatan dan waktu untuk kami. Ayah, jika suatu hari engkau punya waktu, aku hanya ingin satu hal, pelukan tanpa tergesa. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Rara udah mewakili teman-teman akhwat dan tentu saja ayah bunda Kak Erlan. Mohon maaf, ya biasanya kalau Kak Erlan tuh apa ya? Tadi kalau dari tadi pegang mic mungkin Kak Erlan gimana rasanya dengar puisinya barusan sebagai seorang ayah? Heart melting ya Kak Guntur ya, Gitu ya. Masya Allah, meleleh hatinya. Apalagi tadi dengar kalimat, ayah aku cuma minta satu hal, pelukan tanpa tergesa-gesa. Aduh, Mungkin terlalu padatnya kesibukan ya Kak Guntur, bisa jadi Kak. sampai-sampai kurang punya waktu untuk membersamai anak. Aduh. Ya semoga harapannya Move Camp ini bisa mengingatkan kita untuk pentingnya membersamai anak, ayah bunda sekalian. Ya. Karena masa tumbuh kembang mereka tidaklah lama. Ya. Menyesal itu adalah ketika anak-anak butuh kita, tapi kita tidak punya cukup waktu untuk membersamai mereka. Iya. Ketika mereka sudah besar, kita juga sudah cukup tua, kesibukan sudah mulai reda. Ternyata kita hanya punya waktu, tapi anak-anak tidak lagi terlalu membutuhkan kita. Itulah menyesal yang sesungguhnya. Maka ayah bunda, mumpung masih ada kesempatan, mumpung anak kita masih belia, masih ada waktu untuk membayar hutang-hutang pengasuhan, dan semoga hari-hari ke depan bisa lebih baik lagi tentunya, dan semoga Move Camp selalu bisa menjadi partner ayah bunda untuk menyuburkan kelekatan dan keterhubungan antara anak-anak dengan kita sebagai orang tua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di Move Camp yang berikutnya dengan harga yang lebih didiskon tentunya. Insya Allah. Insyaallah taala. Demikian jazakumullah khairan Kak Erlan. Adik-adik terima kasih bisa kembali lagi. Ya, Ucapkan salam dulu adik-adik. salam yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, baru ada suara. Baik, silakan kembali lagi adik-adik, silakan. Baik, Masya Allah. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan Kak Erlan atas pelajaran yang diberikan, ilmunya. Kak Andre balik lagi. Halo Kak. Kalau yang Masya Allah. spesial sama anak-anak itu emang. Masya Allah. Silakan adik-adik sekarang menuju ke ayah bundanya, peluk ayah bundanya ya. Adik-adik silakan menuju ke ayah bundanya, peluk ayah bundanya sekarang juga. Iya. Baik, ayah bunda dimanapun berada, yang siaran langsung ataupun siaran tunda. Selanjutnya kita akan panggilkan bersama guru kita. Kembali Kak Erlan, kami mohon dengan hormat bisa Bergabung kembali bersama kami. menuju ke panggung. Ini ada door prize juga Pak Guntur yang Ada door prize dibagi-bagikan. juga malam ini. Masya Allah. Baik, Kayaknya hadiah-hadiah kita juga masih banyak itu Pak. masih banyak, tentu saja. Mungkin dari kawan-kawan panitia Insya Allah kondisikan ya. Iya. Dan selanjutnya yang kami muliakan, kami hormati Ustadzuna Ustadz Aminur Bait Hafidhahullah Ta'ala. Kami persilakan Ustadz.
Oh ini kak, yang ini bisa. Ini bisa nggak? Alhamdulillah bisa ketemu lagi setelah sekian hari kita. Kak Andro membersamai Ustadz Ami, saya membersamai Ustadz Erlan. Alhamdulillah. Sekarang kita bisa bertemu di satu momen. Iya, satu momen di mana malam ini malam keakraban Ustadz. Tak kenal maka tak sayang. Jadi selama 2 hari ini ternyata sudah saling mengenal dan insya Allah mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja juga diberi ilmu-ilmu yang semoga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Ada bedanya ini ternyata mic-nya. Saling tukeran. Padahal itu balik lagi sama aja. Coba cek dulu Kak. Bismillah. Oh iya. Cek. Oh iya. Sebentar. Perhatian, yan. perhatian, yan. Baik, Kak Guntur, kalau sudah 2 guru kita sudah ada di atas panggung, udah saatnya kita mendengarkan ya di sesi karena sekarang udah setengah 9 ya. Kita langsung saja mendengarkan ya mungkin kesan dan pesan atau mungkin nasihat singkat lah dari kedua guru kita. Yang pertama barangkali Ustadz Erlan, Kak Erlan bisa ya kesan dan pesan harapannya Mufcam ini bagaimana ke depannya dan mungkin ada usul dan ide mau di mana ya kan? Boleh itu kita terima sekali itu ya Pak ya. Barangkali sudah ada bocoran ya kan kita nggak tahu juga. Karena beliau juga sering bisik-bisik sama Ustadz Ami kan. Masya Allah. Gimana? Kami persilakan kepada Ustadz Erlan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayah bunda, bapak ibu sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap semoga kebersamaan kita bersama keluarga tercinta tidak hanya langgeng dan harmonis di dunia, tapi juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kekalkan hingga ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap seperti itu ayah bunda. Maka kita berharap semoga anak-anak kita bisa menjadi penarik kita ke surga. Anak-anak kita semoga bisa menjadi penarik kita ke surga. Maka tugas kita sekarang adalah mempersiapkan talinya. Karena anak yang akan menarik, maka kita persiapkan talinya. Tali yang dimaksud adalah dengan kesabaran yang tidak bertepi, doa yang tidak pernah putus, semangat dalam membersamai, dan juga kesungguhan untuk belajar sebagai orang tua tanpa henti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua bersama anak-anak kita di surga. Berikut juga dengan pasangan tercinta. Dan kita berharap Bapak Ibu, sebelum kita merasakan nikmatnya surga yang sesungguhnya, kita berharap semoga rumah kita bisa menjadi harapan kita yang punya slogan utama Baiti Jannati, rumahku surgaku. Semoga di rumah serasa di surga, di mana kita merasakan ketenangan, menjadi tempat yang benar-benar membuat kita kembali pulang, dan semoga rumah kita penuh dengan kebahagiaan sebagaimana penduduk surga diceritakan bahwa mereka itu kenikmatan yang dirasakan adalah saling menyapa dan saling mengobrol. Adalah mereka saling berteriak satu sama lain.
Maka kita berharap rumah kita seperti surga yang penuh kehangatan, saling bertegur sapa, komunikasi yang terbuka, dan begitulah hakikatnya rumah tangga kita. Kita berharap rumah tangga itu menjadi merawat cinta di rumah, meniti tangga menuju surga. Ta'ala kumpulkan kita semua bersama pasangan dan anak-anak tercinta berkumpul di surga wal alamin, dan semoga Mufcam ini menjadi wasilah untuk bisa merawat cinta di rumah dan meniti tangga menuju surga itu tadi. Amin. Sehingga besar harapan kami event-event semisal ini bukan sekedar event formalitas atau mengisi liburan belaka, tapi lebih dari itu kita bisa menghangatkan lagi. Harapannya Mufcam ini bisa menjadi termometer keluarga, Ustaz. Termometer keluarga yang fungsinya untuk mengukur suhu. Kalau misalnya terlalu dingin karena kesibukan, jarang ngobrol, nggak ada kehangatan, maka Mufcam ini yang akan menghangatkan. Masya Allah. Solusinya. Kalau terlalu panas. Kalau terlalu panas, maka harapannya termometer Mufcam ini bisa meredakan suhu yang terlalu tinggi antar sesama anggota keluarga. Makanya kita selenggarakan di tempat yang dingin. Makanya sekarang di Tawangmangu, Ustaz, ya. Iya, supaya rada-reda Bapak Ibu ya, biar nggak panas-panas banget hawanya. Baik, mungkin itu yang bisa Kak Erlan sampaikan. Lebih kurangnya Kak Erlan mohon maaf. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah, jazakumullah khairan Kak Erlan. Dan sepertinya kita naik sini aja Kak Andro. Saya ikut Kak Andro turun, saya turun saat. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama nasihat dari Ustadzuna Ustadz Amin Nur Bait hafidhahullah ta'ala, sekaligus pula menutup perjumpaan kita di sesi malam keakraban kali ini. Ya, insya Allah kita akan dengarkan bersama nasihat dari beliau Ustadz Amin Nur Bait hafidhahullah ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Saya tadi sempat merangkai kata-kata apa yang kira-kira bisa saya sampaikan kepada jamaah sekalian di malam keakraban ini. Tapi qadarullah sudah dipakai oleh Kak Erlan. Yang termometer, Ustaz. Ya, pokoknya keduluan beliau lah. Jadi saya bingung ini mau ngomong apa. Baik, jamaah pengen segera kambing guling atau mau dengerin ceramah? Kambing guling. Nah, makanya saya nggak boleh lama-lama. Kita voting berarti. Nasihatnya singkat aja dulu. Nasihatnya singkat saja. Habis itu kambing guling, habis itu nasihat lagi. Oh, aduh. Enggak. Baik, pertama kita mengaturkan jazakumullah khairan kepada para peserta sekalian ya. Karena kunci utama dari Mufcam ini adalah keberadaan peserta. Benar, Zat. Kalau nggak ada peserta nggak jadi kita acaranya. Nggak jadi. Dan tidak lupa kita juga mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian, barangkali dalam pelayanan yang kita berikan sepanjang Mufcam ini masih ada banyak sekali yang kurang ya. Mungkin beberapa kasus tertentu kayak tadi makanannya kapan kambingnya disembelih. Sudah disajin. Oh, sudah disembelih. Sudah disembelih, tapi belum dicaca-caca. Belum. Sudah mulai, Zat. Ini memang sengaja dibuat lapar dulu, baru kemudian makan. Gitu. Insya Allah biar lahap. Oh, biar lahap. Jadi tujuannya memang sengaja ditunda. Bapak Ibu dibuat lapar ngantuk dulu, baru dikasih kambing guling. Biar nggak terlalu banyak, nanti sisanya dibawa panitia. Betul, Zat. Panitia udah gemuk-gemukin. Baik. Dan barangkali dalam gesekan kita selama 3 hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengar ada seseorang
mengomentari orang lain. Lalu beliau tanya kepada si pemberi komentar ini, apakah kamu pernah bersafar dengan dia? Jawab orang ini, belum. Apakah kamu sudah pernah tinggal bersamanya selama 3 hari? Jawab orang ini, belum. Lalu bagaimana kau tahu tentang karakter orang itu? Nah, ternyata salah satu di antara cara untuk memahami karakter seseorang adalah Anda membersamai orang itu selama 3 hari. Bapak Ibu sudah membersamai saya selama 3 hari, membersamai Kak Erlan, Kak Guntur, panitia dan juga teman-teman di sekitarnya selama 3 hari. Besok hari yang ketiga ya, Insyaallah. Insyaallah. Dan dari situ mungkin akan ada banyak gesekan yang terjadi. Maka kita berharap gesekan yang terjadi di antara kita adalah gesekan yang bisa menimbulkan medan magnet, bukan gesekan yang menimbulkan suhu panas. Sehingga semoga pertemuan kita membuat kita semakin akrab, membuat kita semakin kuat jalin di jari. Baik, itu saja. Terima kasih atas kehadirannya Kak Erlan yang selalu setia mendampingi Mufcam ANB. Walaupun jam terbang beliau itu banyak sekali. Wah, Masya Allah. Dilamar oleh banyak penyelenggara apa namanya ini? Family gathering. Model family gathering ini ya. Ya, sampai panitia Surabaya juga ikut di sini untuk melamar Kak Erlan. Masya Allah. Oh gitu ya. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Tapi Masya Allah, beliau masih menghargai kita untuk bisa hadir di Mufcam ANB. Alhamdulillah. Jadi, artinya Mufcam ke-8 nanti akan bersama Kak Erlan lagi. Setuju nggak adik-adik? setuju. Sudah dikunci ya Kak Erlan. Gimana Kak Erlan mau menyampaikan tanggapan? Asal Ustadz Ami juga ikut Ustadz. Lah ya ANB. Kalau nggak ada Ustadz Aminnya Mufcam aja jadi. Mufcam ANB. Asalkan non ANB. Nah, gitu. Asalkan nggak ditahdir. Baik. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah istiqomah dan penjagaan dalam setiap aktivitas kita. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Dan selanjutnya selamat menikmati aneka hidangan malam ini. Ada polo pendem di belakang ya. Itu ada kacang ya. Sudah disediakan. Baik, itu saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi kami aturkan jazakumullah khairan Ustadz Kak Erlan dan Ustadz Ami dan juga para peserta Mufcam ANB yang ke-7 di akhir sesi malam keakraban ini. Izinkan saya membacakan sebuah pantun. Kalau tadi puisi dari adik-adik, nah saya mau baca pantun ini. Pergi bersama keluarga ke Tawangmangu. Cakep. Tak lupa singgah membeli tahu. Cakep. Jika keluarga ingin selalu bersatu, ikut jadi peserta Mufcam ANB ke-7. Masya Allah. Ke-7 apa ke-8? Berarti sudah selesai. Harus semua soalnya. Ke-8 ya? Koreksi lagi. Coba belakangnya jadi N semua coba. Ya nanti tak ralat besok. Insya Allah. Ternyata jawabannya ada di pantun kedua kan? Ada nih di pantun Kanto kedua. juga mau. Ada, saya ada pantunnya nih. Kanto nggak mau kalah nih. Oke. Ke pasar sama mertua. Cakep. Jangan lupa minta dibelikan sepeda. Cakep. Jika ingin hidup lebih bahagia, Cakep. ikut Mufcam ANB berikutnya. Nah ini saya tadi mau bilang gitu Bapak Ibu. Cuma Kak Erlan juga punya pantun. Oke. Kak Erlan. Harus ada Bentar. nih. Sebentar. Ustadz Ami lagi mikir. Masih ada sisanya Diambil nggak, Kak? jatahnya biar Ustadz Ami makin tertekan. Soalnya Bapak Ibu, pantunnya Ustadz Ami ini lucu banget loh Bapak Ibu. Tambah tertekan. Iya, tambah tertekan, pressure ya Ustadz ya. Ini awas kalau nggak lucu ya Kak Erlan.
Ustadz Ami baca Quran. Cakep. Mas Guntur nikah lagi. Aduh. Cuma pantun. Ya cuma mantap. Live ini kak. Diulang ya, Ini diulang live ya. kak. Diulang. Saya live. Iya, Saya iya. live. Diulang lagi live. Gak apa-apa. Mudah-mudahan bojoku ra nonton. Ustadz Ami baca Quran. Cakep. Mas Guntur nikah lagi. Amin gitu kan ya. Oh cakep. Kalau jamaah mau liburan, bolehlah ikut mufcam lagi. Ya lumayan. Boleh lah. 8,5. Ini Ustadz Ami Berikutnya. lucu loh nih. Berikutnya. Bapak Ibu, simak ya Bapak Ibu. Ini insya Allah lucu loh Bapak Ibu. Dengerin ya, bismillah. Sebentar saya tahu. Aduh. Cakep. Belum ya satu. Anak khawatir Ustaz. A'udzubillah. Wah. Ini Cakep lah ini berarti. Waduh. gimana Ustaz, mau dari hati sendiri atau ikut punya Kak Erlan? Kalau membaca pelan itu untuk memahami. Masya Allah. Iya. Kalau keras untuk menghafal. Ini mau yang pelan apa yang keras Ustaz? Coba saya bacakan ya. Nikmatnya makan mendoan. Cakep. Minumnya es jeruk nipis. Cakep. Mohon maaf cukup sekian. Pantunya sudah habis. Lucu, alhamdulillah. Baik, sekali lagi terima kasih, perjumpaan kita berakhir. Jazakallahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu, silakan. silakan untuk bisa Menikmati hidangan dan juga nanti sambil menikmati hidangan kita bagi-bagi door prize. Betul, silakan di belakang ada rebus-rebusan atau di luar menu kambing gulingnya sudah siap itu Pak Gubernur. Kambing gulingnya udah nggak sabar untuk disantap. Silakan.